Pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Kamis tanggal 9 Juni tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini bulan sudah berada di Libra pada pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dia di 7 derajat 27 menit ya. Ini tanggal 9. Tanggal 8-nya masih di Virgo. Jadi kemarin dan sekarang energinya lebih kurang ya. Ada perubahan. Jadi kalau saya ngelihatnya ada perubahan, tapi kayaknya nggak sebesar itu, entah kenapa ya. Jadi memang kalau Virgo itu kan kita ke dalam, sementara kalau Libra itu kan lebih kita melihat hubungan kita dengan orang lain atau pihak lain, ya nggak harus orang sih, cuman kebanyakan kalau Libra orang lain dan yang setara. Tetapi dari kemarin ketika kita ditahan untuk tidak terburu-buru, fokus pada recuperation ya, atau mengembalikan vitalitas diri, maka hari ini tuh juga kita masih masuk di dalam area, kita masih berada di area di mana kita masih harus sangat berhati-hati. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena segitiga merah ini di mana vokal poinnya adalah Lilith, dan di depannya bulan itu kan ada Jupiter, Mars, dan Chiron. Jadi kan itu akan dilewati semua. Termasuk keuntungannya adalah tanggal 10 ini bulan akan trine dengan matahari. Jadi kita sebenarnya menjelang ke situasi yang lebih baik, tepatnya besok hari Jumat, tetapi kita masih diajak untuk menahan diri saat ini. Terutama kenapa? Karena kalau kita lihat detail di sini ya, bulan itu punya transit cukup rumit hari ini ya, karena square dan oposisi itu relatif lebih banyak daripada kemarin. Karena yang oposisi ini kan bergiliran, karena dia 7 derajat 30 menit, itu sudah jam 12 siang, maka kalau kita lihat di depannya itu kan mulai dari 4 derajat Jupiter, 11 derajat Mars, 15 derajat Chiron, dan besok harinya bulan akan oposisi dengan Lilith di 24, tapi kan berarti belum, itu masih cerita besok. Cerita sekarang oposisinya dengan Jupiter, Mars, Chiron. Jadi ketika kita seperti ditantang leadership kita, jadi kayak semua dikembalikan ke kita lagi. Jadi kayak kita misalnya bertiga gitu ya, bertiga kita ragu-ragu ya, kita bertiga ini kan punya tanggung jawab ini dengan siapa aja, punya tanggung jawab untuk mengambil keputusan tentang sesuatu, mungkin tentang hubungan kita dengan partner or whatever ya. Kemudian di antara bertiga, si A mengatakan oh nggak bisa begitu, si B mengatakan ya harusnya nggak begitu, harusnya dia berlawanan dengan si A maksudnya, sehingga skornya kan jadi 1-1. Keputusan terakhir kan bergantung pada kita. Nah itu, jadi yang saya maksud adalah akhirnya mau tidak mau kita yang harus menentukan. Kenapa? Karena kita melihat situasinya itu kayak draw, seimbang. Dan kemudian setelah itu baru agak sore itu oposisi dengan Mars. Oposisi dengan Mars itu membuat kita menjadi lebih berani, tetapi kita paham bahwa semua keputusan kita itu punya konsekuensi yang tidak mudah untuk ditangani, dan ketika malam harinya kita menjadi lebih percaya diri apa yang akan kita ambil keputusannya. Jadi proses hari ini itu proses yang cukup panjang, mulai dari kita paham bahwa pada akhirnya kembali ke kita sendiri, dan kita mulai dari keputusan yang ekstrim, kemudian kita melihat ada pilihan lain, dan pilihan lain ini juga terlihat dari pertama, dari T-square ini, vokal point yang pertama adalah Lilith, yang artinya kita memang lebih cenderung agak ngotot atau agak lebih keras awalnya, tetapi kemudian berpikir apa yang paling menguntungkan untuk semua. Tapi itu bukan proses yang mudah hari ini. Jadi ini penggambaran di langit seperti itu. Kalau menurut saya, kalau kita melewati dengan sepenuh hati ya,
melewati dengan semua keberanian, maka besok akan jauh lebih mudah. Iya, jadi hari ini kita lihat yang di tengah gambar tikus. Jadi artinya memang kita melihat ini lebih ke masalah, ya lebih ke masalah. Ini masalahnya gini, ini masalahnya gini. Jadi kayak kita sedang berdiskusi lebih mendalam tentang masalahnya itu sendiri. Dan mungkin kita juga jadi kayak fiksasi di masalah, belum mencari solusi. Karena kayak kita terperangkap di pembahasan yang bolak-balik. Tapi masalahnya ini, kita ambil ini, tapi masalahnya itu. Jadi bolak-balik, tapi masalahnya bolak-balik gitu lagi, ya. Dan ini kelihatan kan tidak sendiri gambar di kirinya garden. Kita melihat masalah dan kembali lagi kayak berputar gitu ya. Lingkaran setan kembali ke masalah lagi. Tetapi bagusnya adalah kanannya gambar papi di sini. Somehow ketika kita udah selesai membahas atau berpikir sendiri, nggak harus dengan orang lain, tetapi bisa tentang banyak orang, maka kita menemukan, ya udah kalau gitu saya mengambil keputusan ini. Kalau memang dia meant to be a friend, he or she will remain a friend. Tapi kalau dia foe ya atau tidak friend, maka ya apa boleh buat. Dan somehow justru tantangan ini membuat kita menemukan siapa yang menjadi ally-nya kita. Very clear kalau menurut saya di situ. Dan di sini kartu yang keluar jumping adalah take a moment yang tadi ya. Jadi ini proses panjang mungkin dari pagi jam 10-an sampai jam 10 malam. Itu kita memang belum bisa mengambil keputusan. Tapi bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain. Justru kita sibuk banget dan kita bolak-balik kembali pada pertanyaan apa yang harus dilakukan. Jadi kalau dari 3 kartu di sini, now is a lucky time. Ya lucky time, kenapa kita bilang lucky? Karena walaupun kita berada di dalam konflik, kita itu punya kesempatan untuk mengambil keputusan. Iya, mengambil keputusan itu artinya beban lebih, tanggung jawab lebih. Tapi setidaknya kita tidak menyerah, kita tidak berada di dalam kekuasaan orang lain. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi yang namanya hubungan dengan orang lain, ya yang setara, kalau hubungan ini toksik, sebenarnya kita dibukakan jalan untuk bisa keluar dari hubungan ini. Ada pilihan untuk tidak meneruskan hubungan yang toksik ini. Kalau ya mudah-mudahan tidak, tentunya co-create with spirit. Tapi memang kuncinya itu bukan kita mengandalkan pihak lain lagi. Ya tadi kepemimpinan memang diuji. Kepemimpinan diuji dan kembali lagi co-create with spirit. Artinya apa? Kita kerjasamanya bukan dengan pihak orang lain atau pihak lain, tetapi dengan kepemimpinan kita sendiri, dengan bimbingan dari spirit itu sendiri. Spirit itu datangnya kan dari kekuatan kita yang kita berusaha untuk kumpulkan, dan dari pengalaman baik, buruk, dan lain sebagainya yang sudah kaya banget di kita, kita seperti menemukan kekuatan dengan mencari energi tidak dari luar. Kuncinya hari ini adalah kepemimpinan, dan energi itu datang dari keberanian dan wisdomnya kita. Be peace. Dan memang arahnya di sini lebih pada damai akhirnya, apapun maknanya. Kalau dari tarotnya, iya, jadi memang kita harus sendiri. Kondisinya adalah yang tadi saya cerita, kita bertiga masing-masing udah punya posisinya, tetapi somehow draw gitu sehingga keputusan akhir tetap di kita ya. Dan di sini tantangannya adalah Knight of Cups kebalik, artinya kita jangan terbawa emosi, karena memang nggak mungkin juga menurut saya, karena kalau kita terbawa emosi kita hanya ngikuti apa yang ada di luar, kita nggak sampai mana-mana. Kita lihat sarannya Five of Wands terbalik, artinya kan apa ini, unhealthy competition, ongoing struggle, combative. Ya, jadi kalau menurut saya, karena ini tempatnya saran, adalah jangan membiarkan diri kita terlarut. Ya, jangan terlarut. Jadi, jangan terlalu emosi, kita nggak punya teman, dan lain sebagainya. Ini paling kanan, The Emperor itu tentang kepemimpinan, dan tadi udah diucapkan berkali-kali tentang kepemimpinan. Dan ini datangnya sebenarnya dari
bulan yang oposisi dengan Jupiter. Jadi kepemimpinan itu tidak diberi dengan cuma-cuma, tetapi kita harus menemukan sendiri hari ini. Kepemimpinan dalam apa? Dalam mengarahkan kita kemana kita memilih situasi yang paling sesuai dengan kita tanpa harus mengikuti atau hanya membeo orang lain. You are the universe, you are God. Jelas ya bahwa ini kembali lagi ke pemimpinan, kita punya semua untuk menentukan apa yang kita akan lakukan ke depan. Biarkan diri kita diberi bimbingan, biarkan kita berproses, berpikir, merasakan dan lain sebagainya. Jangan buru-buru mengambil keputusan, ya hayati saja prosesnya sebagaimana yang berjalan. Jadi jangan buru-buru. Dan kalau ada orang berupaya untuk mempengaruhi kita, jaga jarak. Jaga jarak. Kita cukup mampu. Kita harus percaya diri cukup mampu untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk diri kita dan orang-orang yang kita sayangi hari ini. Oke, Wanita Indrasari sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.